Selamat berjumpa para sahabat dan warganet yang terkasih. Semoga semua tetap sehat dan mungkin sudah ada yang berniat untuk menyiapkan diri memasuki jenjang perkawinan, atau adakah yang masih kasmaran masa pandemi ini tetapi ada niatnya untuk menjalin relasi serius dan akhirnya membangun rumah tangga. Kalau ada, baik, kita bersama-sama bahas ini tentang perkawinan, tentu secara singkat ya. Karena pada bagian video yang sebelumnya saya sudah menyinggung bahwa dalam gereja Katolik ada hukum yang dikenal dengan KHK 1983. Inilah undang-undang gerejawi yang berlaku untuk di gereja Katolik di seluruh dunia. Salah satu yang diatur dalam KHK 1983 ini adalah tentang perkawinan, ya, perihal hak orang beriman menjadi anggota gereja Katolik untuk menikah. Nah, seperti apa perkawinan dalam gereja Katolik sebagaimana yang diatur dalam KHK 1983? Yang pertama, kita melihat normanya. Ditegaskan bahwa dalam KHK 1983 perkawinan merupakan sebuah perjanjian. Jadi hakikatnya adalah perjanjian, atau bahasa Latinnya disebut dengan istilah fidus. Perjanjian yang dibentuk oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jadi jelas yang satu ini Suzuki, sungguh-sungguh laki-laki, yang satu ini sungguh-sungguh rohana. Ya. Jadi dua-duanya memiliki jenis kelamin yang jelas, laki dan perempuan. Dan dua-duanya sepakat membentuk kebersamaan seluruh hidup, yang dalam bahasa hukumnya disebut Consortium Totius Vitae. Ini yang dibangun, kebersamaan seluruh hidup, semua aspeknya. Maka kalau cowok dan cewek ini atau pemuda dan pemudi ini kemudian bertemu, sepakat membangun hidup bersama, maka mereka berjanji untuk menerima si A dan si B. Sejak hari itu ia menjadi pasanganku, menjadi suamiku atau menjadi istriku, dan menjalani hidup bersama dalam suka dan duka, di waktu sehat atau sakit, dalam untung dan malang. Jadi jangan keras-keras waktu mengatakan waktu sehat, waktu untung, dan malangnya waktu malang. Tidak. Jadi ini perjanjian yang dibentuk seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sifatnya tetap dan eksklusif. Karena untuk apa? Kesepakatan ini dibentuk untuk menjamin bahwa tujuan perkawinan dapat dicapai, yaitu kesejahteraan suami istri yang disebut sebagai bonum conjugum, dan terbukanya pada kelahiran anak serta pendidikannya. Ini dalam bahasa yuridis kanonik yang disebut ad bonum prolis. Kemudian, kalau dua-duanya yang menikah ini adalah seorang Katolik, ini juga Katolik, jadi dua-duanya sepasang ini adalah Katolik, maka perkawinan mereka diangkat oleh Kristus ke martabat sakramen. Semoga menjadi jelas sekarang, kalau dua-duanya menikah dengan status sebagai orang Katolik, berarti dua-duanya sudah dibaptis dalam gereja Katolik, perkawinannya menjadi sakramen. Demikian juga kalau satu orang Katolik, yang satu non-Katolik tapi dibaptis dan baptisannya sah. Ingat, baptisannya sah, maka perkawinannya menjadi sakramen. Karena dalam gereja Katolik ada perkawinan yang disebut dengan beda gereja. Satu Katolik, satu baptis tapi non-Katolik, dan baptisannya sah. Ini disebut perkawinan beda gereja.
yang dilarang oleh gereja. Tapi kalau kemudian pasangan ini sepakat, lalu mereka meminta izin, diberikan izin untuk menikah secara sah. Dan izin ini diberikan membuat perkawinan itu menjadi licit dan valid. Jadi pernikahan ini dilangsungkan oleh seorang Katolik atau dibaptis non-Katolik, ini perkawinan beda gereja. Sedangkan kalau seorang Katolik menikah dengan non-baptis, ini disebut perkawinan beda agama. Dan ini menjadi halangan. Kalau tadi beda gereja itu disebut larangan, maka yang diminta adalah izin kepada ordinaris wilayah, uskup, atau kalau ada wakil uskup di wilayah suatu kefikepan. Sedangkan kalau ini beda agama, seorang Katolik dengan orang yang non-baptis, yang diminta adalah dispensasi. Kalau tidak ada dispensasi, perkawinan beda agama itu tidak sah. Tapi untuk baik dispensasi yang diminta untuk beda agama maupun izin yang diminta untuk perkawinan beda gereja punya syarat yang sama, yaitu yang Katolik harus berjanji mempertahankan imannya dari bahaya meninggalkan iman Katolik. Dia harus berjanji untuk setia. Kedua, anak-anaknya yang lahir nanti dari perkawinan ini dibaptis dan dididik dengan tata cara gereja Katolik. Maka mengadakan Katolik harus kuat, bukan hanya pengetahuannya tapi penghayatan imannya. Kemudian menerima katekese, persiapan perkawinan lebih mendalam, termasuk juga pasangannya yang non-Katolik, sehingga memahami bahwa kesepakatan yang akan dibentuk itu selaras dengan ajaran gereja, sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa perkawinan itu dibentuk oleh dua orang yang berbeda jenis kelamin, ya. Kemudian dibentuk dengan dasar kesepakatan yang berlaku seumur hidup. Dan perkawinan ini, hampir saya kelewatan tadi, sifatnya satu dan tak dapat diputus, atau unitas et indissolubilitas. Ini yang kemudian dikatekesikan, dijelaskan dalam pembinaan perkawinan. Maka kalau ada yang mau menikah, pahamilah yang saya jelaskan ini dengan baik. Ini yang menjadi norma dalam gereja Katolik. Kalau itu Anda pahami dengan baik, lalu Anda lakukan, Anda penuhi semuanya, yakin Anda menikah secara sah, dan kemudian untuk dua-duanya yang dibaptis, perkawinannya menjadi sakramen. Semoga semua yang bersiap untuk menikah menyiapkan diri dengan baik. Tuhan memberkati.